Oke, langsung aja. Sekarang kita masuk ke kunci jawaban kelas 6, tema 3, halaman 107, 108, 109, 110, dan yang terakhir halaman 111. Oke ya, langsung aja kita mulai dari kunci jawaban halaman 107 dan halaman 108 di bagian Ayo Membaca. Oke, mari kita baca. Usai berolahraga, kita akan kembali belajar. Pensil adalah benda yang selalu membantu kita saat belajar. Amatilah pensil tersebut. Tahukah kamu asal-usul pensil tersebut? Apa manfaat pensil? Baca teks eksplanasi ilmiah berikut dengan teliti. Oke, mari kita baca. Ini ada judulnya Pensil si kecil yang amat penting. Pernahkah terbayang olehmu gimana sih manusia bikin tanda dan tulisan sebelum ditemukannya pensil? Bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern? Zaman dahulu, manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Lalu pada masa Romawi kuno, sebilah logam tipis dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukan grafit pada tahun 1564 di Borrowdale, Inggris. Grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat, namun terbukti lunak dan gampang patah. Untuk itu, grafit membutuhkan tangkai pemegang. Pada mulanya, grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Terus ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah kayu yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal alat tulis yang kini dinamakan pensil. Oke, lanjut ke bawahnya. Pensil mulai dibikin secara massal pada tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Selanjutnya mulai abad 19, Faber-Castell, Lyra, Staedtler, dan perusahaan-perusahaan lain mengembangkan pensil buat alat tulis secara pesat. Pada zaman modern, pensil dibuat dengan hancurkan grafit murni, sama tanah, liat hingga berbentuk bubuk. Kemudian campuran ini dicetak menjadi bentuk tipis panjang dan dilapis dengan kayu, jadilah pensil dengan bentuk yang kita kenal saat ini. Oke, lanjut lagi. Pensil menjadi benda yang penting banget hingga saat ini. Kalau gak ada pensil, kita bakal kesulitan waktu lagi belajar. Kita juga gak bisa bikin karya tulis seperti cerita pendek, puisi, dan tulisan lainnya. Nah, itu adalah bacaannya. Sekarang kita lanjut ke bawahnya. Di sini ada perintah dan beberapa pertanyaan. Oke. Temukan informasi penting pada teks eksplanasi ilmiah tentang penemuan pensil tersebut. Tuliskan jawabanmu pada diagram berikut sesuai dengan urutan paragrafnya. Nah, untuk jawabannya di sini saya berikan simbol tulisan miring ya. Jadi yang tulisan miring ini adalah jawabannya. Silahkan bisa kalian salin jawaban ini di lembar jawab kalian ya. Untuk jawabannya silahkan bisa kalian baca sendiri. Lanjut lagi, tuliskan semua kata bercetak miring tersebut untuk pembelajaran berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke kunci jawaban halaman 109, 110, dan halaman 111.
Nah, di sini ada bagian yang sudah saya isikan jawabannya. Silahkan bisa kalian baca dan kalian tulis jawabannya di lembar jawab kalian ya. Ini ada hak Ani, silahkan ini jawabannya sudah saya tuliskan. Dampak jika bertanggung jawab pada kewajiban yang paling atas itu. Selanjutnya ada manfaat kewajiban. Dan yang terakhir ada dampak jika tidak bertanggung jawab pada kewajiban. Dan juga untuk jawabannya sudah saya tuliskan, silahkan bisa kalian salin jawaban yang ada di peta pikiran tersebut, kalian salin di lembar jawab kalian. Oke, sekarang di bawahnya ini ada beberapa pertanyaan lagi. Kita baca pertanyaan nomor 1. Sebutkan kewajiban Ani dalam cerita tersebut. Pertanyaan nomor 2. Apakah Ani telah menjalankan kewajibannya? Jelaskan dan berikan contoh. Lanjut ke pertanyaan nomor 3, apa manfaat kewajiban tersebut bagi masa depan Ani? Pertanyaan nomor 4, apakah Ani telah bertanggung jawab terhadap kewajiban yang telah ia dapatkan? Jelaskan dan berikan contoh. Lanjut nomor 5, apa yang akan terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya? Jelaskan dan berikan contoh. Nah, di sini ada perintah, tuliskan pengalaman dirimu dalam menjalankan kewajiban baik di rumah maupun di sekolah. Tulislah dalam diagram berikut. Nah, ini untuk jawabannya, silahkan kalian bisa sesuaikan dengan diri kalian masing-masing ya. Di sini untuk namanya silahkan bisa kalian salin dengan nama kalian masing-masing. Nah, oke, itu dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan jawaban-jawaban yang saya berikan kepada kalian dapat bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.